Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Welcome back to my channel. And hari ini saya mau sedikit curhat atau berbincang lah, jika kalian berkenan untuk mendengarkan kepada kalian bahwa hidup itu tidak mudah. Bagi sebagian orang hidup tidak mudah. Bagi sebagian orang lagi hidup itu mudah. Something like life is simple. Ada lagi yang bilang life is hard gitu ya. Hard or simple. It is a choice that is chosen by you. Ya. Pilihan yang dipilih oleh anda semua, oleh kalian semua. Kita mau bikin hidup kita seperti apa? Apakah kita akan membuat hidup kita rumit, sulit, susah? Ya, berarti life is hard. Apakah kita akan membuat hidup kita simple, gampang, relax, enjoy? Berarti life is simple, life is easy. Oke. Saya tahu bahwa setiap orang, setiap insan manusia itu punya naik turunnya ya gitu, kayak grafik gitu. Ada siklus roller coasternya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Dalam semua aspek, ya, dalam semua aspek. Baik itu aspek kebahagiaan, ada naik turunnya. Aspek ekonomi atau finansial, ada naik turunnya. Aspek kesehatan, ada naik turunnya juga. Semua aspek, ya, termasuk dalam keluarga lah, keharmonisan segala macam. Oke. Semuanya itu ya karena ya berbagai masalah atau hal yang sangat tidak terhitung, karena kan yang namanya manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks, yang udah diciptakan dari di atas ya. Yang di atas sudah ciptain kita untuk manusia yang kompleks tapi bersosial gitu, membutuhkan manusia lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Contohnya nih, saya bikin YouTube kayak gini ya, bikin konten kayak gini kan dengan tujuan untuk ditonton. Berarti kan saya membutuhkan Anda untuk menonton konten saya gini, oke, vlog saya, oke. Sebagai contoh gini, ada seorang penyanyi yang sedang merintis karirnya, ya. Bullshit kalau dia nggak butuh manusia lain. Dia butuh orang lain. Dia butuh orang lain untuk mendengarkan karyanya dia, mendengarkan lagunya dia, atau misalnya seniman untuk menikmati hasil seninya dia, ya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Selalu membutuhkan orang lain, ya, betul. Karena kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Pasti kita dalam berhubungan dengan sesama manusia, kita membutuhkan orang lain. Kembali lagi ke masalah kehidupan atau yang tadi saya bilang, life is simple or life is hard. Oke. Gini, pada suatu waktu atau suatu masa, siapapun yang dengar YouTube ini pasti pernah merasakan dia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Misal, kehilangan orang yang paling dicintainya, entah ayah, ibu, atau anak. Ya, itu kan tergantung bagaimana dia menghandle dirinya sendiri. Untuk bangkit kembali, untuk kembali move on, untuk kembali menjalani hidup seperti biasa. Tergantung dirinya sendiri, lama atau sebentar dia terpuruk di titik paling rendah, itu tergantung pada hatinya untuk menghandle pikirannya agar mau maju, bangkit. Karena manusia tidak bisa hanya terpuruk terus-terusan, meratapi kesedihan terus, meratapi duka nestapa. Kalau kalian seperti itu, kalian akan jadi gila. Kalian akan menjadi manusia yang tidak normal. Iya. Boleh kita bersedih, tapi kan ada waktunya. Kita harus bangkit setelah semuanya itu berakhir. Bangkit secepat mungkin. Karena orang yang telah meninggalkan kita, orang yang kita cintai dan sayangi, juga jika dia masih ada, itu tidak ingin melihat kita terus-terusan
bersedih, menangis, dan sebagainya. Atau misal dalam hal ekonomi, finansial, atau duit. Semua pasti tahu lah, atau pernah ngalamin bokeh, sama sekali nggak punya duit 1 peser pun, ya, atau duitnya sedikit. Ya kita harus berusaha, terus mencari jalan keluar, cari solusi. At least kita harus keluar gitu, keluar. Bukan berarti keluar dari rumah ya, kita berusaha untuk apapun lah yang menghasilkan untung atau rezeki, baik kita bisa jualan atau menawarkan jasa, apapun lah yang, atau dengan skill kita, dengan keahlian atau ijazah kita sesuai dengan bidang kita gitu. Jangan diem aja. Kalau diem aja siapa coba yang mau kasih kita rezeki gitu kan. Oke. Jadi satu hal yang pasti, orang hidup tuh harus bisa mandiri, harus bisa cari duit sendiri lah. Jangan ketergantungan sama orang lain, meskipun itu pasangan kita. At least kita harus punya sesuatu yang membanggakan untuk diri kita sendiri. Besar kecilnya itu tidak masalah ya. Mau itu dapat misalnya 50.000 atau 10.000, bahkan 5.000 aja. Kalau itu hasil dari kerja keras kita, wah itu bisa bikin saya bangga banget nih kalau saya mengalami ya. Asal itu halal ya, asal itu diraih dengan jalan yang benar, jalan yang tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak melukai orang lain ya. Atau halal istilah agamanya. Oke. Lalu kesehatan ya. Orang biasanya akan menuai apa yang dia akan menuai hasil dari tubuhnya yang prima atau fisik yang prima setelah dia tua atau lansia. Misal umur 50, 60 dia baru kerasa, aduh apa nih yang dirasa. Misal dia lambungnya baru kerasa pas umur 50, lambung atau paru-paru misalnya. Misal kalau paru-paru dia dari usia remaja udah ngerokok terus sampai tua gitu, itu bisa saja dia bikin sesak napas, asma, penyakit jantung, paru-paru segala macam. Atau kalau yang perutnya, lambungnya bermasalah, dia misalnya makannya sembarangan. Ya seperti itulah, karena saya bukan ahli medis ya atau kedokteran, jadi kurang bisa untuk menjelaskan masalah ini. Jadi apa yang dia taburi itu akan dia tuai. Bukan cuma masalah kesehatan aja sih, masalah kebaikan juga. Misal kalian percaya hukum karma nggak? Hukum karma ya. At least ya, kalau kalian nggak bisa berbaik, belum bisa menyumbang sesuatu ke fakir miskin atau ke orang-orang yang membutuhkan ya, kalau kalian belum bisa melakukan itu karena kalian merasa belum cukup diberkahi atau belum cukup diberkati, belum cukup mendapat rezeki yang diperoleh dari Yang Maha Kuasa, berbuat baiklah dulu ke teman-teman kalian, ke sesama kalian, bahkan ke orang-orang yang kalian benci ya, atau orang-orang yang kalian tidak kurang suka. Kalian harus mampu berbuat baik. Jangan malah yang ada unek-unek terus dalam hati kalian, yang disimpan itu cuma unek-unek karena mentang-mentang dia itu nggak gua suka nih, ya kan? Percayalah hukum karma itu ya, itu berlaku. Kita menabur kebaikan ke sesama ya. Ada info apa kita kasih, ada dia minta tolong bantuan apa kita tolong. Misalnya di jalan nih, seperti saya di jalan kan, saya kan deket jalan raya di toko gitu. Misal ada sopir nih mogok, sopir pickup gitu mogok, mobilnya mogok, terus dia butuh dorong, ya saya pasti dorong keluar, saya akan dorong dengan sekuat tenaga. Ya, contoh kecilnya kayak gitulah. Atau misal pengamen atau pengemis atau apapun, misal orang tua lansia mau nyebrang jalan, kalau dia
butuh tuntunan, saya akan tuntun, saya akan gandeng tangannya, saya akan bantu dia seberang agar dia bisa selamat tanpa terluka atau terhindar dari mara bahaya. Contoh-contoh kecil yang seperti itu, mendorong mobil sopir pickup yang mogok, atau yang lebih simpel lagi, kucing misalnya, kucing kelaparan. Kalau kalian punya makanan, at least nasi sedikit lah, atau bekas-bekas makanan kalian, coba kasih ke hewan-hewan yang kelaparan itu. Kucing. Kan di Indonesia umumnya kucing yang kucing liar yang banyak berkeliaran di rumah-rumah. Kita bantu mereka, kita kasih makan. Kalau kalian nggak suka pihak kucing, it's okay, kasih makan aja, jangan disakitin atau digebukin gitu. Itu kan hal yang sangat tercela. Oke. Ya, orang hidup, yang namanya hidup itu seperti itu, kompleks, rumit, tapi juga bisa simple, tergantung pikiran kita, maunya hidup itu simple atau rumit. Nah, semua orang punya kemampuan dalam dirinya sendiri untuk mengatasi hal itu. Kalau orangnya rumit, dia akan selalu menganggap hidupnya itu susah atau berat atau nggak berarti. Hidup kita itu sangat berarti, guys, sangat berarti. Jadi kalian harus tetap semangat, tetap fokus, raih dan terus kejar impian, cita-cita kalian. Jangan berhenti. Oke, manusia bisa gagal, tapi apakah kita bakal gagal terus? Ya kan? Itu kan nggak mungkin. Pasti ada suatu saat, suatu titik kita berhasil. Meskipun keberhasilan kita tuh belum yang maksimal misalnya. Jangan muluk-muluk tertinggi gitulah, atau yang wow luar biasa banget. Ya kan? Oke. Saya kira itu dulu yang bisa saya bagikan untuk kalian, bahwa ayolah semangat di masa-masa yang susah ini ya, pandemi segala macem, penuh tantangan. Hidup tuh penuh tantangan ya, penuh masalah, penuh tantangan. Orang bernafas tuh kan juga masalah kan, atau kita bangun tidur pengen ke belakang ke toilet gitu kan, atau buang air kecil, itu kan juga masalah kecil, masalah yang paling sepele. Itu harus kita lakukan, harus kita bereskan agar bikin kita plong, bikin kita lega gitu. Begitu pun dengan masalah-masalah yang lebih berat, yang menyangkut perasaan emosional kita. Oke, guys, itu dulu yang pengen saya bagikan ya. Intinya kita harus semakin baik lah. Misal hari ini kita udah kayak ngerasa kurang baik, besok kita berusaha untuk lebih baik lagi. Hari ini kita kurang baik, atau hari ini kita udah baik, besok lebih baik. Hari ini kita buruk, besok bisa baik gitu kan. Selalu untuk try to get better and better. Ya. If you feel you have been the best, then kamu harus berpikir untuk lebih baik lagi dari yang kamu rasakan kemarin itu, bahwa kamu udah terbaik. Kamu capai itu lagi, kamu pertahankan, atau kamu lebih baik dari yang kemarin yang kamu rasakan itu terbaik. Oke? Paham kan maksudku? Thanks for watching. Thank you.